Langsung nembak. Vel, cerita Vel. Kemarin gini teman-teman yang belum tahu, Felix dan Ina ini pasangan yang menang ke leadership. Ya, mereka menikmati kapal pesiar. Cerita Vel, selama di kapal pesiar apa yang kamu rasain? Wah, apa ya? Waduh, ya mungkin sebelumnya cerita dulu kali ya. Cerita kayak gini. Apa namanya, kalau teman-teman, kalau semua tuh mulai dari mimpi ya. Kalau misalnya kita mimpi ya, pasti sebetulnya kalau kita mimpi dan kita terus benar-benar eh, kayak visualisasikan lah kalau misalnya ini. Nah, kalau kami tuh di HDI dulu kan corona kan ngajarin kayak kita bikin satu, aku malah belum siapin tuh buku impian gitu. Nah, nah buku impian itu yang kita awal ketika tahun 2021 kan kemarin ya, 2022, sorry maaf, 2022 tuh kita diminta corona tuh udah impian kamu diwujudin lah, saya sama istri kan justru di, diwujudkan dalam bentuk apa pada waktu itu. Nah, mulai bermimpi. Pas itu kan kita juga gak pernah mikir mimpi bakal jalan-jalan lah atau apa. Jalan pagi jalan-jalan naik terus ya, udah gak kepikiran. Nah, pas itu mikirnya ya paling ya liburan udah deket-deket aja, ke Bali aja udah senang gitu. Ya udah, tulislah di satu buah buku gitu. Nah, itu ada buku impian. Habis itu kita bikin lah, karena saya suka, pada itu suka desain-desain tuh, saya bikin tuh foto sama foto kami. Terus ini kan abis itu kan di HDI bro itu kan lagi di gaung-gaungan awal-awal tahun itu tuh. Ini nanti kalau misalnya kita bisa capai target, kita bisa nih jalan-jalan, naik cruise gitu. Nah, habis itu pada tuh ya. Oke, nah habis itu kita coba mimpi. Nah, terus nah ini si Clara, bentar ini saya tunjukin nggak pakai ini kali ya. Virtual backgroundnya harus Nah, dimatiin. backgroundnya aku hilangin dulu. Wait. Where is my ngilangin filter itu. Nah ini ada Clara nih, belakang saya. Ini anak saya. Tadi gambar nih. Yo, mimpinya sekeluarga, nggak boleh mimpi sendirian tuh. Ini Clara bikin kapan ya tahun lalu tuh. Clara, papi, mami, nah naik kapalnya HDI tuh, ada tulisannya HDI. Lihat ya Bapak Ibu ya. Itu tahun berapa ya Clara kita bikin ini ya? Tahun 2021 ya. Nah, habis itu Corona kan juga kasih nih. Satu namanya buku impian Dream Book, teman-teman. Dan Dream Book kami itu kami buat kayak gini. Nah, impian pertama kami adalah Wah. kamu. Lihat nggak teman-teman? Iya, Nah, ini iya, bagus, saya, bagus. anak saya sama istri saya, terus saya bikin Spectrum of the Fish, pas itu gambarnya udah dikasih tahu tuh. Bang, dia naik kapal yang paling gede, yang paling baru, Spectrum of the Fish. Saya browsing ke situ. Browsing, Spectrum of the Fish kayak gimana sih? Oh, ini gambarnya kayak gini, yang paling kelihatan kapalnya gede. Nah, saya pasang tuh foto saya di situ. Nah, jadi kalau saya boleh sharing, mungkin saya tunjukin aja. Oke, sebentar, saya buka. Mana ya? Nah, Beko. Ini saya kalau nggak nunjukin visualnya kadang-kadang orang nggak percaya kok ya. Ah, wait. Nah, hari itu juga, wah ini dia. Boleh di-sharing nggak kok? Ini well share. Nah, thank you. Nah, akhirnya kamu bisa memvisualisasikan itu dengan bentuk nyata seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, itu Ina, istri saya. Dan ini papa saya. Papa saya ini adalah survivor kanker, teman-teman. Papa saya ini survivor kanker, dan kankernya sembuh karena saya hanya menggunakan produk HDI, yaitu Propolis Plus.
Nah, ini saya akhirnya bisa bawa papa saya. Usianya pas tanggal 8 Mei itu adalah hari ulang tahun papa saya. Dan 8 Mei itulah hari pertama kami masuk cruise. Wah, pas. Nah, ini akhirnya kami bisa mewujudkan visualisasi kami. Dari awalnya hanya sekedar foto yang tadi di buku impian, teman-teman lihat. Ini, di buku impian ini. Akhirnya kami bisa mewujudkan bener-bener foto di depan kapalnya. Ya, dengan gayanya karena memang angle-nya saking gedenya kapalnya bingung. Ini fotonya di mana enaknya. Dan akhirnya masuk ke taman-taman, udah foto dulu, kita nunjukin bahwa kita akhirnya benar-benar di depan kapal. Saking gedenya kapalnya jadi nggak bisa difoto dalam jarak dekat. Gitu. Akhirnya Total panjangnya itu hampir 400 meter. 400 meter. Dan akhirnya kita bisa gabung sama teman-teman HDI. Nah, ini 3.000 orang. 3.000 orang ngantri buat. Jadi kami masih kloter pagi nih. Kalau corona nggak tahu nih, kloter lebih pagi lagi kali ya. Kemarin nggak ikut ngantri terlalu panjang nih. Tapi Aku ikut bus jam 10. Jadi sampai ya. sana hampir setengah 11-an lah ya. Sampai yang baru berangkat karena kami masukin di jadwal jam setengah 11. Jadi kami baru datang itu pas jam setengah 11 kurang dikit lah. Itu di atas sudah banyak banget, sudah banyak ngantri. Nah, ini kalau lihat ini masuk kapalnya ya, pas pertama kali saya benar-benar visualisasikan untuk enggak, dia masuk sudah kapalnya. Tuh, ini bapak saya. Wah, mantap. Nunjukin ini ya. Jadi ini kapalnya. Ini gedenya kapalnya. 12 nanti. 12 deck ya. Totalnya 16 lantai. Lantai. Hasil kerja kerasnya Clara, Ina. Nah, ini 16 lantai. Nah, kayak kurang lebih seperti ini. Nah, ini pertama kali masuk. Kayak Karibean. Akhirnya bisa ngantar papa saya, semuanya, istri dan anak. Sebuah sukacita luar biasa sih, teman-teman. Nggak bisa kalau bisa diceritakan ya susah juga ya ngomongnya. Karena ini pencapaian luar biasa banget. Kalau bahagianya, ya saya favorit dari anak saya. Ya, anak kecil nggak mungkin bohong ya. Kalau misalnya anak kecil jadi kayak gitu, apa rasa? Cara pertama kali kita masuk ke Barno ya. Ini juga sama. Namanya anak kecil suka main. Nah, ya yang namanya main ya pasti nggak mungkin nggak ada di kapal. Nah, Clara bisa main di sini nanti. What the fuck, yes. Nah, ini yang akhirnya kita nggak bisa lakukan. Oke. Yang akhirnya mau sesuatu yang akhirnya reaksi kayak ini yang kita cari. Reaksi anak teriaknya, reaksi orang tua kita terharu gitu ya, lihat pencapaian kita. Nah, ini kita nggak bisa ulang, atau kita nggak bisa kalau kita akhirnya oh ya ini hasil. Nah, ini salah satu yang kita bisa kalau kerja. Ini kamar kami. Nah, ini mau juga sedikit juga, kadang-kadang HDI bukan sesuatu hal yang jauh, tapi kamar kami ada saya udah mau nangis. Dan kita juga kami rencanakan kali sih kue apa di papa dan Happy birthday Opa dari HDI. Wah.
Happy birthday. Oh, Clara. Pikis dong opanya. Ini dah anak-anak Sini Kar. malu Ayo, sama Clara. dia. Thank you. Gini, kamu sini. Dia berkaca-kaca sama. Happy birthday. Ini papa saya 67 tahun, masuk kapal, dapat balkon, Pak. Bu, nggak percaya sebetulnya Nah, awalnya. ini Saya pikir ya balkoni. udahlah. Ya. Nah, ini dapat balkoni, ini benar-benar sebelahnya pemandangannya langsung laut. Tuh, ini pemandangan dari kamar kami. Tuh. Ya, ini beberapa lantainya. Kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini. Wah, ini lagi mau bikin konten. Nggak kejadian tapi. Belum jadi. Nah, ini ada fitnessnya. Nah, ini yang biasa anak-anak. Ini ada Raya Coronal di sini. Sasa. Nah, main bareng. Lepas gitu. Oke. Kurang lebih itu kali. Nah, ini kebetulan kami juga pas di kapal ketemu sama foundernya HDI, Pak Peter Chia. Nah, ini saya sempat berfoto dengan Pak Peter Chia, ternyata masih sehat dan bugar. Nah, akhirnya juga saya minta papa saya juga ketemu. Abis itu kita foto yuk. Kita, nah ini saya dengan Pak Vel, Peter yang Chia. tempat makan ada, Vel? Tempat makan ya, gue ya? Tempat Ya. makan bentar. Itu ada di... Mumpung kamu nih dokumentasinya bagus. Buka dulu di sini. Belum aku pindahin semua kok. Maaf ya Bapak Ibu, ini bukan berarti saya pamer atau apapun sama Pak Ronald ya, dalam artian. Tapi kita mau nunjukin betapa excitednya kami ketika kemarin kami yang dapat sesuatu ya dari HDI, hasil kerja keras kita gitu. Ini bukan pamer memang, tapi kita tuh mau menunjukkan bahwa ketika di sana, maka apa yang diperjuangkan tuh, apa harga yang sudah dibayar itu bisa lunas. Iya, betul. Bisa lunas dengan apa yang dinikmati. Sebentar ya, aku lihat dulu view. Tadi dari gambaran, ini Bulia nih. Bulia bisa on cam dan ini on mic. Halo Bulia, halo. Ya, piye. Ya, ini sambil Felix lagi nyari gambar yang makan. Ayo, Bulia cerita. Bulia ini kemarin juga mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya ya. Cerita dong. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Ya, gitulah. Saya merasa ini ya, bersyukur banget tahun ini boleh mewujudkan impian ya. Bersama keluarga, saya pertama kalinya nih terbang bareng anak-anak, keluarga naik pesawat untuk pertama kalinya. Dan biasanya kan kami tuh nggak pernah pergi jauh-jauh ya dalam waktu yang lama. Misalnya pun pergi jauh, biasanya kami jalan darat supaya lebih ekonomis kan ya, karena bentuknya banyak. Ya, tapi puji Tuhan, ya kami menikmati anugerah. Terus di kapal juga luar biasa fasilitasnya. Saya bilang, aduh ini kalau zaman dulu yang namanya Titanic kayak gini nih ya. Tapi saya yakin ini lebih lah dari Titanic mungkin ya, karena sudah lebih modern ya, lebih maju ya. Dan kita dikasih kesempatan untuk ngerasain kayak apa sih di dalam ini apa Spectrum of the Seas ini memang luar biasa. Puas banget lah, puas banget dari fasilitasnya, dari apanya ya. Apa ya, kenangannya lah pokoknya tidak terlupakan. Yang paling mahal kan kenangannya ya. Betul. Udah ketemu Vel gambarnya?
Sebentar, harus tak pindah dulu kok. Sebentar. Mari pindah dulu. Saya Loh, masih di memory card. Bulia tuh ceritanya kok cuma sepotong. Yang pertama kali itu kan nggak cuma naik pesawat toh. Ya, pertama kali naik pesawat dan pertama kali pergi ke luar negeri. Kan tadi saya udah bilang, kita tuh kan nggak pernah pergi jauh-jauh. Ya kan, karena rutinitas ya. Pertama kalinya juga kita ke luar negeri gitu, menginjakkan kaki di Singapura, ke Penang. Ya, walaupun di Penang ya cuma sebentar ya, tapi ya sudah pernah tahu lah, oh ini loh Penang gitu. Kalau di Singapurnya cukup puas lah, beberapa hari itu kita benar-benar explore ya, sampai pegel, sampai tepar lah nih kita semua pulang-pulang. Luar Salah awal gak ada biasa. suaranya. Di Popo. Lang. Suaraku lagi parah ya, kelihatan ya. Iya. Kalau kemarin udah kenal Feni waktu di Belum Pineng pulih. langsung janjian ketemuan tuh sama Feni ya. Yo Fen, kita Iya. kopi darat Fen. Ini Iya, ada soalnya kan udah Kan lewat belum baru aku kenal waktu dikasih itu ya. tahu. Iya. Iya, belum Kalau kenal. nggak dekat sekali. Iya, kita udah janjian Aduh. ketemu sambil ngopi-ngopi sambil makan duren ya. Nanti udah saya dapat gratis itu. Cuma dapat gratis jadinya. Duren, iya betul. Mana ya? Yang makannya mana? Bentar. Saking banyaknya belum di apa ini datanya. Yang Windjammer aja, Windjammer. Jammer ya. Bentar. Heeh. Gak usah semuanya, nggak kelar nanti kita grup meetingnya isinya cuma itu doang. Ini sekilas aja lah ya. Ya, sekilas saja. Paling nggak teman-teman tadi kan udah ada gambaran kan, kapalnya gede, kamarnya kita kemarin pas dapat yang balkoni, ya kan. Nah, sekarang makannya nih. Jadi sebenarnya total tuh ada 6 restoran yang gratis, tapi kan nggak semuanya kita ambil lah ya. Ini satu perwakilan aja, restoran yang terbesarnya dia yang namanya Windjammer. Bentar. Nah, di Windjammer ini tuh udah, wah pokoknya berbagai macam lah ya. Dan itu modelnya buffet dan all you can eat. Jadi ambil aja tuh sebanyak mungkin yang kita mau. Bebas. Ini udah nge-lag sih videonya, karena belum aku pindahin dari memory card. Oh, Masih di memory card. Sebentar, nanti ada video yang lebih baik ya. Sebentar. Wait. Ada udah pindah belum ya? hai Frida. Kamu dicariin loh. Oh, siapa kok? Iya. Baru join. Tadi kamu ketinggalan depannya. Tadi depannya Felix lagi cerita tuh tentang dimulai dari impian dia bilang. Tahun 2021 mereka mulai buat tuh yang namanya buku impian. Awalnya mereka juga nggak percaya. Karena tadi ceritanya keskip sedikit kan. Karena sebetulnya Ina sama Felix itu mulai aktif itu Juli 2021 ding, bener ya 2021. Tapi buat impian itu baru kapan ya Fel? Ya awal 2022 kali ya kok ya. 2022. Iya. Ya, spektrum itu kan. Iya. Baru akhirnya mulai mau bikin buku impian gitu kan. Dan salah satunya buku impiannya memang naik kapal. Udah ketemu Fel? Sebentar, Windjammer-nya belum ke capture. Banyak saya kok sampah. Sebentar. Oke, wait. Aku copy dulu yang ini deh. Oke, supaya kita nggak terlalu lama nanti maksimal di 9.30 selesai. Supaya bisa ganti topik. Cancel dulu.
Nah, ini aku lanjutin juga. Oh ya, ini kemarin kalau yang di Pineng, kita kemarin nyampe Pineng hari apa ya, kok ya? Hari kedua ya. Hari kedua ya. Ini yang karena Ina hamil, jadi Ina memutuskan untuk tidak turun. Hmm. Nah, tapi yang bisa saya ajak turun adalah papa saya. Ini Georgetown awal-awal di apa ya? Di pelabuhan apa itu ya? Kok Di portnya dia toh. portnya dia? Eh Butterworth. Sweet Hampir ya. Sweet Hampir, Kak. Kayaknya mesti di full screen deh. Nggak Oh, udah kelihatan. kelihatan ya? Nah. Ah. Sweet Hampir. Hmm. Ini terus sebentar. Foto-foto doang gitu. Nah, kita paling cuma makan. Nah, makanya di sini juga cari tempat makan yang deket-deket situ aja lah. Kalau corona pemikir durian, kita nggak kepikiran durian. Karena ya akhirnya makan bakmi aja. Bakminya Hmm. Pineng, yang penting udah, mie kayaknya Pineng. Habis itu balik. Penting bokap udah ngerasain, kan Pinang Fred kue tiaunya udah nyoba lah gitu. Yang paling terkenal ya. Ya. Sore balik. Udah. Nah, mana tadi filenya udah selesai sih, saya copy. Wait. Kok belum? Oke. Nih, bentar kok udah kelihatan. Oke. Oh, stop. Sorry. Nah, belum kelihatan ya. Nah, ini yang tadi Corona sempat bilang kita ada berapa 16 tol ya, gue yang 16 lantai toh. 16 lantai. Tapi ini yang buat makanannya apa aja tuh banyak banget. Ya, ini all you can eat. Jadi sepuasnya, sekenyangnya. Sorry, kamera saya emang agak goyang-goyang, tapi ini semua stall makanan. Jadi Nggak asing kayaknya. nah, depannya diiringin musik kalau mau masuk. Nah, stallnya ini, kita dari depannya apa aja boleh bebas makan. Kayak gitu. Nah, luarnya dari itu langsung Berarti aman lah ya. ini hanya juga. Oke. Yang pas di Windjammer-nya nggak ada ya? Cuman tadi doang ya? Pas makanannya nggak ada tah? Makanannya kayaknya nggak terlalu banyak ke-post di situ ya. Oh. Yang nge-capture itu. Saya nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada, Anda nanti boleh search di YouTube, itu banyak kok. Ya, di YouTube makanan-makanan yang ada di Windjammer Spectrum of the Seas itu banyak yang udah ngupas. Cuman menunya pasti ganti terus ya. Karena saya perhatikan buahnya aja dia ngikutin musim kan. Jadi waktu yang saya lihat di YouTube itu kan adanya jambu. Nah, kemarin yang spesial itu ada mangga. Mangga gitu ya. Tapi intinya tadi yang sudah disampaikan kan bahwa Felix pun berangkat awalnya dari yang namanya impian. Ya, berangkat dari impian yang mungkin orang kalau ditunjukin gambar itu pada awalnya ketawa gitu ya. Apaan sih lo gitu ya. Kayak anak kecil aja sih bikin-bikin prakarya seperti itu gitu ya. Tapi percayalah, itu justru awal dari pencapaian. Ya. Apa yang hari ini Felix alami di 2023 itu yang sudah dirintis dari
akhir 2021 ya. Jadi ini message-nya adalah yang saya mau ulang, teman-teman kalau hari ini semuanya ingin bisa mewujudkan impiannya, Anda juga harus mulai dengan cara yang sama, yaitu buatlah yang namanya impian. Ya, nggak usah peduli diketawain orang, bodoh amat gitu ya. Karena yang paling penting justru siapa yang ketawa paling akhir. Nah, yang ketawa paling akhir ya, yang akhirnya bisa menikmati impiannya, gitu kan. Dan ketawanya beda ya. Yang ngetawain masih di Indonesia, yang diketawain sudah di atas kapal pesiar ya. Oke, ya. Untuk pagi hari ini saya mengajak untuk kita semua bisa kumpul karena saya ingin berbagi dengan Anda semua ya tentang materi ini yang sangat penting dan Anda harus catat ya, pesan saya Anda harus catat. Untuk nantinya Anda bagikan ke rekan Anda lagi yang baru ya. Inilah yang disebut sebagai group meeting 1. Nah, ya, group meeting 1. Jadi kalau kita punya rekan kerja baru, apa sih yang kita perlu sharingkan ke mereka? Ya, ini. Oke, supaya ini kita konsen sementara untuk teman-teman saya mute semua. Teman-teman yang ingin bertanya nanti boleh ya, boleh langsung tanya aja. Oke, jangan sungkan. Tapi sementara ini supaya nanti bisa bagus rekamannya, ini saya mute ya. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari 3 pertanyaan penting tentang HDI, yaitu why, what, dan how. Ya, why, what, dan how. Oke, why HDI. Nah, ini kan yang kita mulai dari situ dulu ya. Why HDI? Kenapa kok bisnis HDI? Nah, kita itu butuh yang namanya alasan. Find the reason why I have to succeed. Jadi, temukan alasannya kenapa saya harus sukses. Ya, di sini saya sudah menuliskan ada 3, impian, berjaga-jaga, dan kemarahan. Nah, kalau sharing saya dari diri saya sendiri, saya ingat sekali saya bersama istri. 2018 kami sudah teriak ke Tuhan. Tuhan, kami minta bisnis Tuhan. Kami minta bisnis. Ya, posisi saya bekerja dan istri saya ibu rumah tangga. Kenapa kok teriak bisnis? 1, pada waktu saya awal masuk kerja, saya merasa income saya cukup besar. Ya, saya merasa income saya cukup besar. Tetapi seiring perjalanan waktu, saya merasa kenaikan income saya segini, tapi kenaikan biaya hidup itu segini. Let's say katakan income saya naiknya sekitar 5% setahun, biaya hidup itu kalau dihitung-hitung di rata-rata hitungan saya, itu sekitar 15% setahun. Jadi tahun itu saya tekor 10%. Tahun depannya lagi, naik 5% lagi gaji saya, tapi biaya hidup naiknya 15% lagi. Ya kan? Gaji naiknya segini, biaya hidup naiknya segini. Tekor lagi 10% tahun berikutnya. Tahun berikutnya tekor lagi 10%. Jadi makin tahun yang saya hadapi, kemampuan saya untuk membeli itu semakin menurun. Yang terjadi apa? Terpaksa mulai ikat pinggang, terpaksa mulai menurunkan gaya hidup gitu ya. Yang awalnya tidak sadar, yang awalnya itu ya berantem. Ya kan itu Ibu Lianya ada, jadi saksinya ada. Awalnya kita itu berantemnya tuh gini loh. Duit belanja kok cepet habis sih? Belum akhir bulan kok sudah habis, sudah minta tambahan sih? Gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa? Ya itu. Tanpa sadar, ternyata ya tadi, biaya hidup itu naiknya luar biasa. Belum lagi sekolah anak. Ya kan? Belum lagi yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan saya kenapa berdoa Tuhan minta bisnis. Di mana saya hanya punya satu sumber income, yaitu gaji saya. Yang saya tahu, sewaktu-waktu saya ini bisa ngalami goncangan loh. Yang saya enggak tahu, karena yang saya tahu posisi saya di kantor itu banyak yang mengincar. Ya, posisi saya tidak aman. Saya itu terus harus menghadapi ancaman, baik dari depan, belakang, atas, bawah. Itu ada ancaman semua. Yang kalau saya tidak berhati-hati,
saya tersandung, saya selesai, berarti income saya selesai. Dan itu bahaya. Buat saya itu bahaya. Karena saya cuma punya satu sumber income. Nggak aman. Ini nggak bagus. Saya harus minimal punya 2 sumber income. Ya kan? Kemudian yang ketiga. Nah, alasan saya yang ketiga kenapa saya berdoa untuk bisnis. Ini saya baru dapatkan setelah saya mengalami perenungan. Dan saya mendapatkan ini sesuatu yang amat sangat luar biasa mengerikan. Waduh, apa ini ya? Amat sangat luar biasa mengerikan. Kalau saya boleh gambar itu kira-kira gini loh. Nah, anggap aja ini misalnya timeline ya, garis hidup saya. Nah, ini ya. Dimana ini saya bekerja sebagai karyawan di sini sampai kira-kira mungkin umur saya di sekitar 55. Ya, saya enggak tahu. Aturan pemerintah berapa ya, Vel? Sementara masih 55 kok. Masih 55. Berarti di umur 55 diharapkan atau gimana? Harus berhenti. Pensiun kalau misalnya masih produktif, tapi perusahaan sudah nggak butuh ya pensiun. Oke. Kalau saya enggak mau, Maksudnya? saya enggak mau pensiun, bisa enggak? Iya PHK. Nah, enggak bisa toh? Oh nggak bisa. Berarti harus Perusahaannya pensiun ya. pensiun. Kebetulan karena Felix ini kan di HR kan. Iya. Kalau masih dibutuhkan perusahaan ya extend, advisor. Ya, nek enggak, ya sudah selesai. Ya. Nah, saya ini berandai-andai, misalnya saja, saya kan enggak tahu umur saya sampai berapa. Tapi kalau misalnya Tuhan kasih saya umur sampai 85, dari 55 sampai 85 ini rentang waktunya 30 tahun. Nah, untuk menggambarkan betapa mengerikannya ini, saya memberikan angka gini. Kira-kira kalau biaya hidup saya sebulan 10 juta. Nah, ini menurut teman-teman. Kalau menurut teman-teman yang sudah ngalami berumah tangga, 10 juta sebulan ini mewah, biasa, atau kurang sebetulnya? Yuk, teman-teman berpendapat yuk. 10 juta sebulan itu mewah, biasa aja, atau kurang? Ayo berpendapat yuk. Bu Frida mau jawab tuh, tapi Ya, di unmute jangan lupa. Di unmute dulu, nanti kalau udah ngomong di mute lagi. Tergantung kebutuhan kok. Loh, menurutmu aja, menurut versimu saat ini 10 juta sebulan itu mewah, biasa, atau kurang? Kalau menurut saya sih masih biasa kok. Biasa, oke, Belum thank you. mewah. Ya, enggak mewah. Teman-teman yang lain ada pendapat lain? Biasa. Biasa, ya, thank you. Teman-teman yang lain? Ya cukup lah Pak, cuman Cukup, kalau biasa memang aja berarti ya. Di tempatnya Bu Eva bisa hidup 10 juta? bisa. Bukannya kalau dipakai buat beli makan di Serpong kayak pertengahan bulan udah habis deh. Kalau nggak bayar sekolah anak sih cukup Pak, cuman kalau bayar sekolah anak kurang. Nggak bisa ya, nggak bisa bayar sekolah Iya. anak. Cuman buat makan doang ya. Ya buat makan sama buat kebutuhan sih cukup gitu. Cuman yang mahal itu kan kalau apalagi anak kan kalau udah besar-besar ya biayanya kan lebih besar dibandingin yang masih mungkin di bawah SMA gitu ya gitu. Oke, thank you Bu Eva. Buat yang lain ada pendapat lain? Satu lagi, biar kita nggak terlalu panjang. Dari Indra, 10 juta mewah nggak? Nggak mewah, Pak. Biasa aja? Biasa aja. Nah, kita kali ya, ini dikali 12 bulan, dikali 30 tahun. Berapa angkanya? Ya, dengan 10 juta sebulan berarti tadi teman-teman semua sepakat ya, 10 juta itu biasa aja. Bahkan mungkin Bu Eva bilang kurang Pak, anak saya masih sekolah, butuh uang sekolah. 10 juta itu cuma cukup buat makan dan biaya-biaya kebutuhan lainnya. Ya, kali 12 bulan, kali 30 tahun. Butuh uang 3,6 M.
Nah, jadi pertanyaan saya pada waktu itu ke diri saya sendiri. Di saat saya umur pensiun 55, saya punya uang 3,6 M ini enggak? Karena kalau saya nggak punya uang 3,6 M ini, berarti saya nggak bisa hidup 10 juta per bulan sampai umur saya 85. Ya kan? Nah, hitungan saya berdasarkan hitungan pesangon, maka kalau itu dikeluarkan semua sama perusahaan, paling itu hanya bisa membiayai hidup saya 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Artinya setelah 2 tahun di sini, anggap aja umur 57 ini ya, uang pesangon saya tuh udah habis. Lah terus yang di sini nih bagaimana? Nah ini skenario ini terjadi bener-bener, saya dipanggil Tuhan umur 85. Berarti 28 tahun saya hidup dari mana loh? Waduh, ini bahaya sekali. Di umur saya yang sudah 57. Saya tanda tanya besar dengan kesehatan saya tanda tanya besar dengan kemampuan saya, kekuatan fisik saya enggak tahu. Tapi yang saya tahu pasti di umur segini mungkin saya sudah enggak punya apa-apa dan kemungkinan besar saya pun terpaksa harus jadi beban bagi anak. Nah, inilah perenungan saya yang luar biasa ya. Jadi itulah kenapa saya teriak ke Tuhan, Tuhan 2018 saya butuh bisnis. Ya, itulah 3 hal tadi yang saya sharingkan. Ya, yang saya dorong teman-teman juga ini ya, coba renungkan. Why Anda tuh apa? Masing-masing kita harus ketemu why-nya apa. Ya. Oke. Nah, sekarang ya ini macam-macam ya, ada yang penghasilan tambahan, penghargaan, kebebasan finansial dan waktu, ada juga yang bisa diwariskan, pengembangan diri. Ini sebagian dari YHDI yang ada. Nah, masing-masing Anda perlu menemukan YHDI Anda sendiri. Oke, yang kedua kita masuk ke what. What-nya itu adalah MLM. Ini MLM itu apa? Ya, saya nggak akan kupas di sini karena nanti terlalu panjang. Please Anda dengerin di training New Enterprise Orientation atau NEO. Di situ sudah dijelaskan soal MLM. Ya, saya hanya mengambil dasarnya aja bahwa MLM ini sebetulnya hanyalah strategi bisnis. Ingat saya ulang, MLM itu adalah strategi bisnis di mana kita tuh membangun saluran distribusi. Ya kan? Sehingga produk bisa mengalir di pasar. Itu aja sederhananya. Dimana kalau di sini ditulis rekan kerja, atau paling gampang gini loh, kalau di bahasa marketplace, rekan kerja Anda ini sama dengan apa? Sama dengan reseller, ya. Jadi kita tuh membangun jaringan reseller di bawah kita, gitu. Itulah sederhananya dari MLM. Ya. Nah, prinsip dari MLM, income itu datangnya dari omset. Nah, omset itu datangnya dari besarnya network. Besarnya network ini artinya banyaknya jumlah orang. Ya. Oke. Nah, ini sederhananya ya. Jadi kita itu punya income itu pasti datangnya dari omset. Nah, omset kita itu adalah hasil dari besarnya network. Nah, di sini saya langsung masuk ke perhitungan marketing plan. Jadi teman-teman nanti untuk detailnya tolong sambil lihat di training business plan ya, supaya saya nggak terlalu panjang, saya nggak jelaskan. Oke, tapi saya mau ambil sedikit aja deh, nggak apa-apa. Saya sudah siapin gambarnya kok. Nah, ini ya. Ini adalah marketing plan kita, ya. Yang namanya Easy One Plan. Saya nggak ambil dalam-dalam. Saya hanya fokus ke yang peringkat manager, kemudian diamond, eksekutif diamond. Ya, sampai yang eksekutif diamond di sini. Oke. Sebentar, saya zoom dulu supaya enak lihatnya. Nah,
Ini ya. Ini manager, kemudian ini diamond, dan sebelahnya di sini ada executive diamond. Nah, ini ya. Ini ada executive diamond. Oke, kita akan lihat berapa besar potensi income-nya, ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu yang manager. Oke, sebagai seorang enterprise manager, di sini kita mengambil analogi 3, ya. Jadi kayak ini misalnya 1, Anda punya 3, ya kan? Nah, 3 orang ini menduplikasi sempurna masing-masing 3. Oke, jadi kalau dikali kan tinggal 3 dikali 3, jadi sama dengan 9. Nah, 9 ini di level berikutnya masing-masing juga punya 3, berarti tinggal dikali. 9 kali 3 sama dengan 27. Ya. Kemudian masing-masing di bawahnya punya 3 lagi, jadi tinggal dikali 3, jadi 243, tinggal dikali 3 lagi, jadi 729. Nah, karena seorang enterprise manager itu haknya sampai kedalaman kelima, ini saya masih pakai slide lama ya, maaf. Slide 5 itu sampai kedalaman 5, ya. Kalau yang lama ini sampai kedalaman 6. Berarti nanti kita ngitung income-nya berhenti sampai di sini ya, untuk yang baru. Oke. Jadi di sini sebagai enterprise manager, totalnya itu nggak butuh sampai segini ya untuk maksimalnya ya. Maksimalnya ini paling cuman sekitar 350-an ini. Income-nya potensinya paling hanya sekitar hampir 20 juta. Ya, hampir 20 juta ini paling baru sekitar 13-15 ya, 15-16 juta aja ya. Oke, belum terlalu besar ya. Tapi ini sekaligus saya mau membukakan kepada Anda ya, bahwa kalau manajer aja potensinya itu bisa sampai 15 jutaan sebulan. Ya, itu kalau pakai angkanya 3. Kalau lebih dari 3 boleh nggak? Boleh, ya, tentu saja boleh. Ini kan kita pakai asumsi kalau 3. Ya. Nah, sekarang kita naik sebagai diamond. Kalau diamond, di sini kita pakai angkanya 5 ya. Kenapa? Karena untuk diamond itu minimal 5. Ya, minimalnya 5. Dan di sini diamond itu haknya sampai kedalaman ke-8. Di mana kedalaman ke-8 itu 5 ditambah 1% atau 6%. Kalau sebelumnya 5%, 5%, 5%, 5%. Maka sebagai seorang diamond leader, nah ini Anda perhatikan baik-baik ya. Potensi penghasilannya adalah 25,48 miliar per bulan. Ya. 25,48 miliar per bulan. Nah, ini yang tadi saya barusan ngobrol sama siapa tadi? Kak Friska kali ya? Betul ya? Yang saya cerita bahwa di HDI itu kita mesti cari orang yang ingin uang dan ingin uangnya yang besar. Nah, ini contohnya nih, bukti nyata. Loh, diamond itu income-nya bisa 25,4 M loh. Kalau hitungannya semuanya masuk, ya. Itu bisa sampai 25 M sebulan. Oke? Nah, ini yang Star Diamond ya. Star Diamond ini di atasnya eksekutif. Nah, ini sudah pakai angkanya 8 ya. Nah, ini angkanya bisa sampai segini loh. 1,3 T per bulan. Oke? Nah, di sini kalau Anda ambil 1%-nya aja. Nah, nggak usah mulu-mulu deh. 1%-nya aja. 1%-nya dari 1 T kira-kira berapa sih? Nah, bisa dibantu, Vel? Berapa tuh? 1% dari 1 T. 13 Berapa? juta ya, Kak. 13 juta. 13 juta? Woi, yang bener aja. Berapa, Vel? Ayo. 1,3 T per bulan. 10%-nya berapa? 10%-nya dikurang ininya gitu. Nah ya, tinggal mundurin 2 toh. Mundurin 2 nolnya. Nah, jadi berapa? 1,300 titiknya di sini. Titiknya banyak banget soalnya. Bentar. 10%-nya tuh kan 130 M sebulan toh. 130. Iya. Berarti berapa 1%-nya? 1%-nya itu 13 M sebulan loh. 13 M ya, 10. Nah, pernah nggak bayangin 13 M sebulan income-mu? Itu dengan 1% loh. Kebayang ya? Nah, ini yang banyak orang tuh belum bisa ngeliat. Bisa jadi itu sebesar apa gitu loh.
Banyak kan mereka tuh ngeliat alah paling berapa sih 100.000 200.000 sebulan dapatnya. Ya mentok-mentok hebat-hebatnya 1-2 juta sebulan lah. Loh, mereka belum ngitung. Ini loh hitung-hitungannya. Nah, tinggal nanti Anda hitung lagi ya. Probability-nya seberapa banyak sih ya? Ini sayangnya kurang lengkap ini kalau di sini ditotal lagi jumlah orang yang dibutuhkan. Anda kali 1%-nya bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Cukup nggak orangnya? Ya kan? Ini yang paling bawah aja kan kita bisa lihat lah ya. Yang paling bawah nih yang jumlah orangnya paling banyak nih. Ini berapa nih butuh? 1 dipisah di sini. 16 juta orang. Ya kan? 16 juta. Ditambah 2 juta di sini 18 juta. Ya bla 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 20 juta orang lah. 20 juta orang 1%-nya berapa? Berapa? Bu Eva yang pinter matematika nih. Loh, Bu Eva hilang ya? Ada tuh? Bu Eva, 1%-nya 20 juta berapa nih? 1%-nya 20 juta. 1%-nya 20 juta berapa? 200.000, Pak. 200.000 orang. Berbanding 280 juta penduduk Indonesia. Nyampe? Nyampe nggak? Jadi kalau kita mau, setiap kita di sini punya target 1%-nya Star Diamond ini, jumlah penduduk Indonesianya masih cukup nggak? Masih. Masih ya? Iya, Ya kan? Kita di sini di ruangan Zoom ini ada 10 orang ya kan? 10 orang. Masing-masing butuh 200.000 orang. Baru butuh 2 juta penduduk kan? Berbanding 280 juta jiwa loh, sekali lagi. Masih cukup? Masih cukup. Jadi kalau ngomong peluang, peluangnya ada. Sisanya tinggal masalah waktu. Seberapa cepat kita bisa membuat pelipat gandaan. Itu yang sudah kembali ke diri kita lagi. Kalau kita lambat-lambat, ya otomatis lambat. Tapi kalau kita mau bergerak cepat, ya cepat. Semua kembali ke kita lagi. Oke? Nah, di sini kita mulai masuk ke how. How-nya atau caranya, bisnis itu harus kita perlakukan sama seperti investasi. Apa itu? Nah, seperti contoh ya, kita bandingkan antara petani, karyawan, dan juga bisnis HDI. Dalam hal investasi waktu, seorang petani itu kan apa sih yang dilakukan untuk investasi waktu? Dia mengolah tanahnya, merawat tanamannya, terus kemudian dia juga mau panen gitu kan, mau nanam, mau ngerawat, mau panen. Sedangkan karyawan, mereka juga menginvestasikan waktu loh saat mereka bekerja. Nah, di bisnis HDI juga sama. Kita harus mau meluangkan waktu, kita presentasi, terus belajar mengembangkan diri, gitu ya. Investasi tenaga, ya kan? Investasi finansial loh. Petani itu juga investasi finansial loh. Beli bibit, ya kan? Dia kalau mau panennya bagus, pasti beli bibitnya yang terbaik. Betul nggak? Nah, itu Frida tuh yang di pertanian. Betul nggak, Frid? Kalau mau hasilnya bagus, beli bibitnya yang bagus, apa sembarangan? Bibit yang berkualitas lah kok. Kalau beli bibit yang sembarangan, apa yang terjadi? Asal comot, Asal panennya nggak bagus. berarti bibit pun milih ya? Iya, bibit mempengaruhi kok. Yes, betul kan? Mesti dirawat, diolah, ya kan? Pengetahuan, kemampuan, sikap, ini semua butuh investasi mental, ya kan? Tidak mudah putus asa. Apakah pasti panen, Frit? Wih, kok ketawa? Pertanyaan loh, ini tenan loh. Pasti panen nggak? Iya, pasti panen. Pasti panen. Pasti Mungkin panen, nggak tapi rusak kena hama? bisa kemungkinan kok cuaca. Nah, Bisa, terus apa pupuk lagi? bisa. Nah, nah. Lah Terus ya. ini apa?
ya tumbuhan liarnya, apa sih namanya? Benalu, parasit. Benalu, iya. Ya, tapi disitulah peran kita Salah satu sebagai lagi. pengusaha kan. Bagaimana Iya, setiap harinya kita merawat tanaman kita kan. iya kok. Kalau nggak diliatin apa yang terjadi? Tanamannya bisa rusak, Ya itu gagal tadi ya, panen. gagal panen ya. Hmm, Jadi salah satunya iya menyebabkan kok. gagal termasuknya mungkin perannya kita sendiri ya. Ketika kita Hmm. tidak merawat dengan baik. Oke. Nah, begitu juga di bisnis HDI ya. Kita mesti meluangkan waktu, mau belajar, mau melakukan pekerjaannya. Ya. Dimana sebetulnya ya sama aja. Semua pekerjaan itu pasti tidak mungkin kita bicara soal like and dislike. Bukan tentang suka nggak suka. Betul ya? Tapi tentang harus atau tidak harus. Ini harus saya kerjakan. Kayak tadi yang mungkin Frida cerita. Yang ngerawat tanaman itu harus. Kalau nggak dirawat ya rusak. Gitu. Nah, begitu juga tentang bagaimana cara kita memperlakukan ya. Apakah kita memperlakukannya dengan cara profesional atau amatir? Hasilnya pasti beda. Kalau kita profesional hasilnya bisa besar, kalau amatir kecil. Penampilan kalau kita profesional kita menatanya rapi. Contoh ini saya mau ada pertemuan gini, ya saya sengaja pakainya apa? Didesain. Gitu kan? Kayak Frida tuh karena barusan ketemu Kapolsek ya kan, makanya bajunya kan rapi. Betul ya? Terus tapi kalau enggak amatir yo seenaknya gitu kan. Apalagi sikap. Oh, kita karena kita di sini profesional, kita belajar ya. Belajar untuk bersikap yang baik, sopan, ramah. Itu harus bagaimana? Ternyata semua tuh harus ditata ya. Saya baru nonton satu film di Netflix. Bagus itu. Anda yang mungkin punya Netflix kalau mau nonton, saya rekomen tuh judulnya Queen Maker. Wah, itu keren tuh, Queen Maker. Jadi ketika seseorang itu mau nyalon wali kota, ternyata itu juga harus ditata ya. Caranya berdiri, caranya bersikap, caranya ngomong, bahkan tatanan rambut, make up, baju, itu semua ditata dengan begitu rupa. Nggak sembarangan, gitu loh. Caranya ngomong, wow, keren deh. Body language itu semua ditata. Semua dipelajari bener-bener. Nah, itulah profesional. Ya. Nah, Bu Eva yang dari bank. Wah, ngerti banget tuh. Betul ya Bu Eva ya? Ya, ini sih Pak, emang harus ada ininya, apa, ya harus diatur gitu, Diatur. minimal, Ya kan? ya. Kak Friska mau berpendapat boleh loh. Kalau mau mengingat zaman dulu masih kerja di kantor. Mute-nya masih di mute Kak Friska. Iya, kalau dulu di kantor itu kan kita diatur mulai dari jam kerjanya, hari kerjanya. Kalau di sini lebih fleksibel pendapatannya, tapi beda jauh, gitu kan. Kalau itu kan kita berdasarkan posisi ini kita dapat income sekian gitu. Tapi kalau di sini kita yang menentukan kita mau berapa. Dan kita Yes. juga akhirnya bagaimana caranya untuk mencapai angka tersebut. Yes, yes, yes. Jadi semua kembali ke kita ya. Kalau kita semakin profesional, nggak heran income-nya bisa cepat besar karena jaringannya berkembang cepat besar. Tapi kalau kita memperlakukan bisnis kita secara amatir, ya di sini sudah ditulis ya detailnya ya. Anda mau screenshot boleh ya. Kecil seenaknya kalau ingin saja ini ya. Ya nggak heran lah kalau bisnisnya nggak gede-gede. Oke, yang menentukan kembali ke diri kita lagi, ya bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Nah, sekarang yang ingin saya bagikan kepada Anda, ya selain why tadi ya sudah ketemu why, what dan how tentang HDI. Nah, di sini karena kita semua sudah ada di bisnis HDI, saya ingin memberikan 9 hal kunci sukses. Ini yang harus Anda pegang. Karena setiap kita, termasuk saya,
kita ini akan selalu mengalami ujian, ya. Ini akan selalu kita alami ya, 9 hal ini akan selalu kita alami secara siklus. Jadi tidak akan pernah berakhir. Siklus. Ketika kita lulus, kita akan naik level. Nanti diuji lagi. Lulus lagi, naik level lagi. Gitu ya, kayak orang sekolah. Dari kelas 1 naik kelas 2. Kelas 2 naik kelas 3. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, apa aja sih 9 hal kunci sukses ini yang harus betul-betul Anda catat dan Anda pahami? Ya, kalau perlu Anda screenshot, Anda kalau perlu di print tempel. Ya, supaya Anda ingat ketika Anda ngalami, oh jangan-jangan saya lagi ngalami yang ini, gitu ya. Yang pertama adalah seberapa pantas Anda melakukan paksa di hadapan Tuhan. Nah ini ya, seberapa pantas paksa kita di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia ya, bukan di hadapan Aplen. Enggak. Tapi di hadapan Tuhan. Jadi pertanggungjawaban kita itu kepada Tuhan. Aplen tertinggi kita. Ya, aplen tertinggi kita masing-masing itu adalah Tuhan kita. Apapun agama dan keyakinan Anda. Ya. Pertanyaannya adalah seberapa pantas kita melakukan paksa di hadapan Tuhan. Paksa itu apa sih? Yang pertama P adalah pray. Ya, P-nya adalah pray. Kehidupan religius. Kehidupan religius yang dimaksud di sini itu bukan kehidupan agama ya. Jadi bukan karena yang Kristen contoh ya. Wah, setiap hari ke gereja gitu ya. Senin mungkin ada perkumpulan bapak-bapak. Selasa perkumpulan apa lagi? Misalnya perkumpulan pria ini ya, kaum pria. Nanti yang hari Rebu apalagi? Hari Rebu ini persekutuan doa. Hari Kamis latihan kur. Hari Jumat Hari Jumat apalagi gitu ya. Sabtu Minggu Senin sampai Minggu ke gereja terus. Berarti praynya bagus dong? Enggak. Bukan itu. Ya. Pray yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita punya kehidupan rohani atau religi yang baik, yang terimplementasi di dalam kehidupan kita setiap harinya. Itu yang paling penting. Ya. Yang kedua, A, attitude, sikap. Ya, respon kita bagaimana? Nah, sikap ini berhubungan dengan respon. Jadi ketika mengalami sesuatu, respon kita bagaimana? Ini yang penting. Ya. K-nya adalah knowledge, pengetahuan. Ya, pengetahuan soal apa? Banyak hal ya. Soal teknis, soal produk. Oke, soal bisnis. Gitu ya. Knowledge. S-nya adalah skill, kemampuan. Ya, kemampuan terutama teknis dasar apa yang kita harus kuasai di awal. Nah, sudahkah kita menguasainya? Dan yang A yang terakhir adalah action atau perilaku kerja. Ya. Nah, inilah paksa ya. Sampai paksa dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung nggak soal paksa ini? Frida kayaknya mukanya bingung banget. Tanya Frid. Yang mana yang nggak ngerti? Tanya silahkan. Ya, teman-teman yang nggak ngerti ini ya, tanya ya. Nah, paksa ini itu nanti kita menilai diri kita masing-masing itu pakai grafik. Ya, grafiknya kita bikin sendiri ya. Contoh aja nih, contoh. Misalnya kita ngomong ini. Nah, ini ya. Ini P A K S A ya, gitulah ya. Misalnya ini gambar saya agak salah sebentar gini. Nah, ini P A K S A. Nah, anggap aja kita pakai poin ya. Ini 0, ini 1 dan seterusnya ke atas ya, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, ini mungkin minus lah ya. Walaupun masuk minus ya nilainya. Mestinya 0 lah ya bawahnya ya. P.
Nah, kita cek kehidupan rohani kita sendiri. Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan? Ya, misalnya contoh, berdoa kepada Tuhan bukan karena liturgi ya, bukan karena tadi apa sebuah rutinitas, tapi betul-betul kita punya doa pribadi kepada Tuhan, gitu ya. Termasuk berdoa bagi bisnis kita, berdoa bagi impian kita, berdoa buat rekan kerja kita, gitu ya. Kita mengukur diri kita sendiri, nilainya berapa sih? Contoh ya, misalnya ini 0 sampai 10. Oh, saya menilai diri saya sendiri 2 misalnya. Titiknya di sini. Respon, attitude saya bagaimana? Oh, attitude saya masih 1 misalnya. Kenapa? Karena saya masih suka marah. Ya, saya masih suka merespon dengan marah. Saya masih suka merespon dengan kecewa. Saya masih suka ngerespon dengan ngambek, gitu ya. Knowledge misalnya. Wah, knowledge misalnya 0. Kenapa? Loh, saya training aja belum ikut kok. Ya toh, saya training produk aja belum ikut, nggak ngerti. S apa? Skill. Skillnya udah bisa presentasi belum? Wah, belum. Ya toh, mau saya buka filenya aja belum. Action. Nah, misalnya actionnya saya cukup rajin lah ya. Setiap hari saya ada call orang, setiap hari saya ada ketemu orang gitu ya. Presentasi walaupun pakai jurus mabuk gitu ya. Anggap aja nilainya saya nilai diri saya sendiri 3 atau 4 deh. Nah, gini. Nah, ini kalau digambar berarti kan grafiknya gini. Gitu ya. Nah, jadi dari sini saya mengevaluasi diri saya sendiri. Saya lihat di titik-titik mana yang harus segera saya perbaiki. Oh, ini ya, knowledge. Knowledge saya jangan 0 dong. Saya mesti harus training nih. Produk knowledge segera diikuti. Gitu ya, supaya ngerti kan produknya apa. Belajar NEO supaya ngerti bisnisnya apa. Terus skill. Nah, mulai belajar ya. Kemampuan untuk presentasi, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Ya, ini ditingkatkan. Nah, nanti kalau udah semakin baik, wah, sekarang knowledge saya udah 3 misalnya ya. Saya udah ikut trainingnya 3. Gitu ya. Skill saya juga udah 3. Nah, karena saya sekarang sudah bisa presentasi sendiri misalnya. Dan saya sudah role play juga sama upline saya. P-nya masih males, wah, doanya masih males. Attitude-nya udah mulai lumayan, nggak marah-marah terus sekarang. Wah, udah bisa lebih berjiwa besar, udah bisa lebih sabar gitu ya. Wah, sekarang kalau digambar udah begini. Gitu ya. Nah, ini gambaran dari paksa ya. Oke. Nah, paksa ya. Grafik yang bagus itu yang seperti apa? Grafik yang bagus. Ya ini berarti tinggi semua toh. Karena kan paksa ini tuh kalau nanti digambar ya harusnya tuh rata, harus rata. Ngerti ya? Gini loh, kalau digambar lagi ya, lebih detailnya. Maka kita tuh lihat Seimbang berarti. ya 5 titik ini tuh seperti gelas nantinya. Nah, seperti gelas begini loh. Nah, seperti gelas. Jadi, kebocorannya itu yang menyebabkan kita nggak bisa terima berkat yang besar. Ngerti nggak maksud saya? Saya gambarnya kok agak sulit ya. Jadi misalnya contoh ya, sisi yang sini 5, sisi sini 5, sisi K-nya 5. Tapi PAK S. Nah, begitu A-nya itu nilainya cuma 2. Nah, ini 5, di sini 2. Seret gini ya. Maka jebolnya ya di 2 ini. Ngerti ya Kak Friska ya? Jadi berkatmu maksimal ya di sini. Karena kalau dicurahkan banyak, begitu sampai di sini dia luber.
Kebayang ya? Kebayang nggak Kak Friska? Iya. Kebayang ya? Jadi begitu kita sampai di titik ini, kita mengevaluasi diri kita sendiri. Oh, jebol saya tuh di action. Berarti action saya harus saya perbaiki supaya nilainya rata di sini. Nah, ini kita evaluasi diri kita sendiri secara berkala. Ya, ingat pertanggungjawabannya bukan ke manusia, tapi ke Tuhan. Ya, jadi paksa diri Anda untuk meningkatkan paksa, maka sukses itu pasti di tangan Anda. Ya, kuncinya fokus ke 5 hal ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi yang lain? Jelas? Ini soalnya saya tuh agak khawatir sama yang nggak open cam, karena saya kan nggak bisa ngelihat ya toh. Ini jelas apa ditinggal tidur? Bu Eva ada yang mau ditanyain? Belum Pak. Belum? Oke, saya lanjut ya ke poin kedua ya. Iya. Kita akan dikuatkan di titik yang terlemah. Nah, kita masing-masing akan dikuatkan di titik yang terlemah. Nah, setiap dari kita itu memiliki kelemahan. Pasti, karena kita manusia ya, tidak ada yang sempurna. Nah, di awal kita selalu diuji pada titik kelemahan kita. Contoh, ada orang yang punya kelemahan dengan kesabaran. Saya salah satunya. Ya, keyakinan. Ada yang misalnya contoh gini, tidak punya keyakinan kepada produk. Ini yang lucu. Tidak punya keyakinan kepada produk itu ya, itu bisa konsumen dia bermasalah semua. Lucu ya. Tiba giliran dia, konsumennya tuh bisa bermasalah semua. Ada aja komplain produk tuh ada aja. Saya juga sampai bingung kadang terima konsultasi sama orang yang kelemahannya tuh nggak punya keyakinan sama produk ya. Komplainnya tuh selalu gitu terus. Yang lain tuh nggak ada yang komplain, di tempat dia tuh komplain loh. Yang Propo Elix-nya bermasalah lah, yang Clover Honey-nya bermasalah lah. Padahal tempat lain tuh enggak. Aneh ya. Lucu. Terus keuletan, kemalasan, ketulusan gitu ya. Nah ini, ada juga yang ujiannya apa? Nggak sabar itu ya, downline-nya dimarahin. Wah, dimarah-marahin gitu kan. Bahkan mungkin kata-katanya cukup tajam, cukup kasar gitu ya. Sehingga akhirnya banyak yang berhenti gitu. Nah, jadi masing-masing kita akan dikuatkan ya. Oke. Jadi bersyukur Anda yang mengalami banyak hal, berarti Anda sedang dikuatkan di titik yang terlemah. Oke? Sip. Bisa tersenyum ya Kak Frida ya, dapat jawaban ya. Oke, yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini yang seringkali juga menjadi tantangan ya. Kenapa? Karena kita sometimes harus bisa memilih dengan bijak. Pilihan yang paling benar di antara benar dan benar. Kalau benar salah itu gampang, ya kan? Benar salah itu gampang. Tapi benar dan benar itu nggak gampang. Contohnya apa? Dilarang orang tua untuk menjalankan bisnis HDI. Loh, ada loh yang dilarang orang tuanya, dilarang pasangannya, ya kan? Tuh. Bahkan ini suami tidak mengizinkan karena takut apa kata tetangga nantinya. Oh, ini banyak kasus-kasus ini. Saat pulang ke rumah nih yang udah punya anak, anaknya tanya, "Mama tuh loh sekarang tuh loh, kok pulangnya malam-malam terus? Sebetulnya tuh mama tuh sayang sama aku apa enggak?" Waduh, ini kan pilihan yang nggak enak kan. Benar dan benar loh. Satu sisi anak sayang sama anak. Satu sisi yang lain loh, kita tuh ada di bisnis HDI buat apa? Kan bukankah kita juga mau berjuang untuk masa depan anak salah satunya? Nah ini ya, pilihan antara benar dan benar. Nah disinilah kita tuh butuh untuk tenang. Pokoknya jangan pernah mengambil keputusan ketika emosi. Jangan ya. Tapi tenang. Kalau Anda tidak bisa tenang, Anda konsultasi. Ya, kalau bingung konsultasi, bawa dalam doa,
ya, dan lihat untuk yang jangka ke depan, ya, dan lihat untuk jangka yang ke depan. Yang keempat, jalani aja prosesnya, ya. Semua itu ada prosesnya, ya. Jadi nggak instan. Ya, contoh aja nih, ini cuma ilustrasi ya. Dari Surabaya, ini mau melakukan perjalanan ke Jakarta yang pertama kali, ya, bingung. Nah, hal yang wajar saat pertama melakukan, yang harus Anda lakukan adalah segera belajar dan bertanya. Ini sama seperti saya waktu kemarin ke Singapura ya. Ya, saya bukannya belum pernah sih, tapi itu sudah lama sekali. Ya, sudah lebih dari 15 tahun yang lalu. Jadi ketika kemarin ke Singapura pun saya juga seperti baru mengalaminya pertama kali. Saya juga sebetulnya bingung ya apa yang harus dilakukan ya. Untungnya Felix udah datang ke Singapura duluan. Jadi saya bisa telepon dia dan saya tanya apa-apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Nah, ini ya. Makanya di sini kan segera belajar dan bertanya, itulah yang saya lakukan. Saya pun karena saya tahu Felix udah jalan duluan 1 hari lebih cepat dari saya telepon dia. Saya tanya, "Gimana Fel di sana Fel? Prosesnya bagaimana?" Bla 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 bla. Gitu ya. Nah, begitu juga Anda dengan di bisnis HDI. Ya, jadi jangan bingung. Ketika maksud saya gini, bukan jangan bingung, maaf. Tadi ya, kan bingung itu hal yang wajar ketika Anda pertama kali melakukannya. Ya. Anda belum pernah di bisnis HDI sebelumnya, ini pertama kali Anda di sini. Anda bingung, wajar. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah belajar dan tanya. Belajar dan tanya. Jangan pernah segan untuk tanya. Nah, di sini untuk kita menjalani prosesnya, yang pertama-tama kita melakukan yang namanya 3M. Ya. 3M ini apa sih? Ini juga sudah dijelaskan ya di training di training HTS How to Start. 3M ini membaca buku, ya, mendengarkan audio, menonton YouTube. Ya. Nah, jadi di sini saya mendorong nih, ayo teman-teman downloadlah aplikasi BEC, ya, Billionaires Education Center. Ayo, siapa yang belum download? Nah, Kak Frida yang barusan download dan sudah belajar banyak nih. Saya minta waktunya 1-2 menit sharing dong, dapat apa dari BEC? Baru kemarin sih kok, itu aku daftar di member VIP-nya. Di situ ada banyak lah tentang produknya ada. Terus ini video-video yang testimonial yang untuk penyakit-penyakit yang parah kayak kanker. Terus ada tentang audio orang-orang yang udah sukses kok. Ya, kamu akhirnya sudah pilih 10 judul? Belum, masih 2 kok. 2, apa yang sudah kamu dengerin? Yang kemarin itu yang seperti Kakak sarankan itu Setia dari siapa? Tara. Iya. Dengan satu lagi itu apa ya? HDI Make My Dream Come True. Iya, betul kok. Oke, dapat apa dari 2 audio itu? Dapat apa dari 2 audio itu? Banyak lah kok, banyak pelajaran lah dari situ. Nah, ya kita di sini gitu harus ya. setia untuk HDI. Kalau mau setia untuk dapatkan income, jadi kita harus setia untuk menjalankan prosesnya. Good. Jadi itu salah satu 3M-nya ya. BEC itu sangat membantu Anda. Ya. Jadi pastikan Anda sudah download 1, Anda sudah bisa masuk 2. Ketiga, kalau Anda yang ini saya dorong investasi, beli VIP-nya. Ya, supaya Anda bisa dapat audionya, Anda bisa belajar banyak. Terutama gini loh sebetulnya ya. Yang membuat kita berat itu bukan masalah teknis. Teknis itu paling gampang. Belajar presentasi itu apa sih susahnya? Gampang sekali. Yang paling sulit itu non teknisnya.
Nah, untuk menjaga motivasi hati, untuk menjaga semangat, antusias, disitulah kita itu butuh audio tadi, ya, butuh terus diimprove, gitu ya. Thank you so much untuk Frida yang sudah mau sharing, ya. Jadi segera diikuti ya langkahnya Frida ya, bagi yang belum. Ketiga, ya, jalani prosesnya itu adalah mau melakukan ya, mau melakukan. Jadi kalau Anda lihat hari ini ya, mungkin Anda lihat leader-leader nih. Katakan Anda lihat video YouTube, di Bill YouTube, ada acara presentasi. Ya. Atau kalau Anda yang sering ikut baca buku pagi deh, Anda dengerin Pak Johan ngomong. Loh, bagi Anda yang belum tahu, yang barusan, Pak Johan itu kan adik kelas saya di SMA. Ya. Jadi saya saksinya bahwa beliau dulu itu juga bukan orang yang kayak gitu loh. Dia juga dulu nggak bisa ngomong. Bukan orang yang juga percaya diri untuk ada di depan, gitu loh. Semuanya itu dia dapatkan hari ini hasil dari dia melakukannya selama lebih dari 20 tahun. Gitu loh. Jadi Anda pun kalau ingin mendapatkan skillnya, Anda harus mau terus melakukannya. Ya. Kepencet. Anda harus mau melakukannya. Ya. Dan konsultasi. Ya, konsultasi. Pokoknya jangan disimpan sendiri. Konsultasi. Begitu dapat sesuatu, tanya. Begitu dapat sesuatu, konsultasi, tanya. Ya. Sebelum menjadi terlambat. Nah, kadang-kadang konsultasinya udah terlambat, udah terjadi baru tanya, ya. Oke. Yang kelima, kalau ada hal buruk terjadi, nah ini ya, catat, pasti ada hal yang luar biasa di baliknya. Ya. Jadi jangan cepat-cepat putus asa, jangan cepat-cepat negative thinking. Ingat ya, kalau ada hal buruk yang diizinkan Tuhan terjadi, pasti ada hal yang luar biasa di baliknya. Ya, saya mengutip istilah dari salah satu buku yang saya baca. Dia mengatakan bahwa masalah dan peluang itu seperti mata uang yang bolak-balik. Ya, Anda tahu mata uang ya? Saya pas nggak pegang mata uang. Kemarin saya ada simpen koin Singapura tuh. Sudah saya suruh istri saya simpen soalnya. Nah, koin itu bolak-balik. Yang satu gambar, yang satu angka. Begitu juga masalah dengan peluang. Ya, makanya ini hati-hati, jangan cepat-cepat dibuang. Contoh, saat presentasi, wah kita langsung, misalnya ya, yang kita presentasi itu mukanya nggak enak. Kesannya kurang baik. Nah, ini kita jangan langsung cepat-cepat mundur gitu ya. Baru mau mulai, lihat mukanya dia nggak enak, langsung kita, nggak jadi deh, nggak jadi presentasi, dah pulang aja gitu ya. Jangan ya, tetapi kita lihat dulu, ini jangan-jangan ada hal yang luar biasa nih, ada apa ya, kita coba tanya dulu gitu. Terus ini pendampingan downline. Wah, tadinya ini Pak, kita mau ngisi acara, ada 100 orang yang mau hadir. Wah, ternyata dari 100 orang pada pulang semua, hanya tinggal 5. Nah, ini kan hal yang buruk kan. Tapi juga jangan menyerah. Jangan gara-gara hanya tinggal 5, terus kita antusias langsung sudah turun sekali, sudah nggak memberikan yang terbaik. Nah, itu salah. Ya. Padahal bisa jadi 5 orang itu, ini kisah nyata nih, ini terjadi di tempatnya Dr. Roy. Dari 100 dia presentasi di hadapan 100 orang guru, pulang semua tinggal 5. Dari 5, akhirnya yang datang ke pertemuan RTS itu ada 2 orang. Dari 5 orang ini 2 orang hadir, dan akhirnya 1 orang akhirnya hari ini jadi besar. Itulah jadi jaringannya dia yang di Madiun. Ya, di mana hari ini jaringan Madiun itu nyumbang omset miliaran buat Dr. Roy. Bayangin. Itu awal semula ceritanya yang ini tadi nih. Dari 100 orang pulang tinggal 5. Bayangin. Oke. Yang keenam, rencana Tuhan adalah yang terbaik, ya. Jadi makanya kita itu selalu berduet dengan Tuhan. Setiap kali Anda sudah buat janji,
mau ketemu orang untuk presentasi, sempatkan doa sebentar. Dalam hati aja doa, Tuhan, aku mau ketemu sama si A, aku mau jelasin soal HDI, tolong sertai aku, bantu aku, beri aku hikmat, supaya aku bisa menjelaskan yang terbaik. Biar apa yang menjadi rencana dan kehendakmu itu yang jadi. Amin. Nah itu, percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bagian kita lakukan pekerjaan kita yang terbaik. Ya, suatu kondisi terjadi di luar dari harapan kita, ingat bahwa itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Ya, contoh presentasi belum mau bergabung. Nah, ambil pelajaran dari sana. Bisa jadi kita diingatkan Tuhan untuk mau banyak belajar. Ya, jadi kalaupun kita presentasi kok belum pada mau gabung, ya ini kita lihat aja. Pertama-tama cek apakah kitanya yang masih kurang, ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah terus mau belajar, menambah pengetahuan, menambah kemampuan, berarti memang mungkin belum waktunya. Atau mungkin bukan itu orangnya. Nah, kita belum tahu, ya. Yang ketujuh, mandiri. Nah, ini penting sekali ya, mandiri ini. Kenapa? Kita harus mulai dari pola pikir bahwa HDI is my own business. Ini adalah bisnis saya sendiri. Di mana gagal atau berhasilnya tergantung dari diri kita sendiri. Ya, ini yang tadi waktu sebelum kita mulai saya cerita ke Indra, ya kan? Bahwa apa tadi Indra, bahasa saya kok jadi hilang? Jadi lupa. Oh, kendali itu harus ada di tangan saya sendiri. Kendali itu harus ada di tangan saya sendiri. Tidak boleh dikendalikan oleh orang lain, siapapun itu. Ya toh, baik itu upland, baik itu downland, apalagi crossland. Tidak boleh. Ya, harus tergantung dari diri saya sendiri. Ya, maka kemandirian kita yang sangat menentukan keberhasilan kita. Ya. Jadi bagi Anda yang belum bisa presentasi, ayo segera pelajari. Hari Sabtu ya, hari Sabtu kita role play presentasi ya. Oke, catat di jadwal, kita Sabtu role play ya, karena hari Minggu ada acara di Semarang. Oke, ke-8, jangan mencari mudahnya, ya. Mempermudah boleh, tapi jangan cari mudahnya, ya. Ini hati-hati, batasnya tuh tipis ya, batasnya tipis nih. Antara mencari mudahnya sama mempermudah. Contoh apa sih mencari mudahnya? Alah Pak, zaman sekarang sudah zaman digital Pak, nggak usah belajar presentasi ya kan. Tinggal itu kan Pak Ronald punya rekaman video presentasi di YouTube, ya kan. Tinggal saya copy linknya, saya kasih ke teman saya, selesai. Nah, itu namanya mencari mudahnya. Loh, saya pun itu, walaupun saya yang punya rekamannya di YouTube, saya juga tidak langsung tiba-tiba memberikan rekaman saya ke prospek saya. Saya memberikan itu sudah kalau semua jalan sudah tertutup, ya toh, saya mencari kesempatan presentasi sama dia, enggak dia kasih, baru itu senjata itu saya keluarkan. Tapi kalau bisa, saya yang presentasi langsung ke dia. Nah, itu ya, itu bedanya mencari mudahnya dengan mempermudah. Contoh lain lagi gini, biar upline saya aja yang presentasi. Nah, itu juga jangan, ya. Sekali, 2 kali, 3 kali enggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Ya, ini juga terkait dengan yang tadi ya, bahwa ini adalah bisnis saya sendiri. Saya harus bisa melakukannya sendiri. Ya, kalau upline-nya bisa. Lah, kalau upline-nya pas nggak bisa terus, bagaimana dong? Ya kan? Jadi saya juga thank you nih untuk teman-teman yang terpisah kota jauh dengan saya dan sudah bisa presentasi sendiri ya, mandiri. Thank you so much ya. Untuk Frida, wah di Sumba ya, thank you. Kak Friska, Bu Eva, Indra di Semarang ya, Felix juga, Om Yanto, Leni, wow, thank you semua, Anda semua luar biasa ya. Lihat juga tuh ya, dia kalau nggak dipuji nanti marah.
Bercanda ya. Oke, nah contoh nih mengundang ya, kita juga jangan mudah menyerah ya. Mengundang sekali orangnya nggak datang terus langsung ngambek. Besok-besok nggak gua undang lagi dia. Jangan ya, tapi undang lagi aja. Atau ini, mencari mudahnya itu apa? Mengajak teman bergabung dengan memaksa. Ya kan? Salah nggak sih Pak? Ya 1-2 kali sih bisa ya, tapi ini kan nggak bisa jurus yang dipakai terus-menerus gitu ya. Seperti kemarin ya, bulan lalu di tempat keluarganya Frida kan terjadi ya. Wah langsung tuh gabung tung 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 ya, langsung belanja sampai jadi 2 manajer tumpuk. Tapi itu kan jurus yang nggak bisa dipakai terus-menerus ya. Sekali bisa, tapi 2 kali nggak ada. Ya, jadi harus belajar prosesnya. Dan yang terakhir ya, komitmen akan diuji. Saat Anda membuat komitmen, maka yang terjadi besoknya komitmen akan diuji. Jadi ketika Anda buat gini, tadi diceritain Felix kan, oh kapal pesiarnya bagus banget ya, wah udah ditunjukin videonya, bla 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 gitu ya, ditunjukin foto-fotonya, wah bagus banget ya, tahun depan saya harus naik, saya mau komitmen, tahun depan saya harus naik, berarti bulan ini saya harus diamond, wah saya mau kejar diamond nih, ya kan, karena tahun depan kan masih Spectrum of the Seas tuh, wah saya mau memastikan saya pasti ikut. Saya berarti harus kejar diamond terus nih 9 kali supaya saya memastikan saya dapat 2 tiket. Wah, itu komitmen kan? Sudah komitmen. Ingat, yang terjadi bukan terus langsung ada 20 orang menyerahkan diri. Bukan ya. Jadi bukan terus ada 20 orang antri di depan pintu rumah Anda, terus langsung, saya mau daftar. Wah, saya mau join dan saya mau ambil 1 paket. Bukan ya. Enak Yang banget. terjadi bukan gitu. Gimana, Vel? Enak banget kalau gitu mah. Bisa gitu enak banget ya. Begitu komitmen, yes, 20, saya butuh 20 paket Tuhan. Wah, langsung besoknya 20 orang antri depan rumah gitu ya. Yang terjadi komitmen kita akan diuji. Ya, ada 4 tahapan nih. Yang pertama tantangan, biasanya dari orang-orang terdekat. Wah, mulai orang terdekatnya mulai bereaksi. Kamu kok sekarang pergi terus sih? Kamu kok sekarang jarang di rumah sih? Kamu kok sekarang beda? Kedua, hambatan ya. Mungkin yang kuliah tuh, kok bisa tugas itu tiba-tiba jadi bertumpuk-tumpuk ya? Tugas kok tiba-tiba jadi banyak, ada aja. Terus pekerjaan di kantor ya, tiba-tiba tuh kok bisa aja ada banyak tugas dan pekerjaan di kantor gitu ya. Ada juga gangguan. Nah, hati-hati yang terakhir ya, hasutan. Ini yang paling halus dan menjebak. Hati-hati. Ya. Ini terutama menyerang Anda ketika Anda emosional. Makanya ya selalu jaga hati ya. Tenangkan diri. Jangan emosi. Ya, jangan emosi. Ambil nafas, tahan, lepaskan gitu ya. Ambil nafas, tahan 5 detik baru lepaskan gitu ya. Supaya bisa tenang lagi dan Anda bisa berpikir dengan jernih. Oke. Nah, ini adalah 9 kunci ya yang saya cerita tadi bahwa kita akan mengalami siklusnya ya. Jadi setiap kali kita mau naik level, kita pasti akan diuji. Itu selalu ya. Ujiannya yang mana enggak tahu. Pokoknya 1 di antara 9 ini. Bisa juga kombinasi ya. Gitu. Oke, sampai 9 kunci dulu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Ada yang bingung? Ada yang nggak kepengen nanya? Oh, berarti semua mau nanya ini. Ya, dari 9 kunci tadi, saya mau minta ini deh, sharingnya 1 persatu. Dapat apa? Dari Felix dulu deh. Maaf, sini lagi muntah-muntah.
Oh, Nah, ya. untuk CEO. Dari Frida dulu deh. Frida, dapat sesuatu nggak dari 9 kunci tadi? Sudah dicatat 9-nya? Iya, sudah kok. Ini Nah, aku sambil catat nih kok. iya, good, 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 good. Ada yang kamu ingin sharingkan? Eh, ini sih kok. Eh, yang nomor 2 mungkin ya kok. Hmm, 9 hal kunci suksesnya. Dikuatkan di titik terlemah. hmm, Nah, ini kan kita udah berapa kali ya buat presentasi ke hmm. guru. Terus yang tadi yang paling kita takutkan sih sebenarnya ini karena orang-orangnya orang-orang yang ini semua kok, orang-orang penting. Iya. Jadi Tadi nggak Pak pede Kapolsek gitu kok. gimana? Gimana Pak Kapolsek? Tadi ada 3 orang temennya, Nah, dua yang polisi, 1 yang Pak Guru. oke. Nah, tapi yang Pak polisinya mereka mau, tiga-tiganya mau, tapi mereka bilang kok nanti mungkin bulan depan ya, karena bulan depan kan ASN baru terima gaji ke-13 kok, jadi nggak bisa sekarang langsung beli dibilang produknya. Kalau yang Pak polisi, iya, kalau yang Pak, tapi mereka nggak mau mendaftar member kok. Nanti aku bilang ya, apa-apa kita ini aja dulu Pak, aku bilang. Yang penting Kamu kalau nggak nanya mereka mau. kenapa? Dia bilang nggak mau repot ngurus yang kayak gitu. Kalau yang Pak Guru, dia bilang kayak gini, kok nanti saya konsumsi dulu. Kalau saya sudah tahu apa khasiatnya sama tubuh, Halo keputus. Jaringannya putus. Oh, keputus. Oke. Dari Bu Eva deh, lompat ke Bu Eva dulu. Nanti kalau Frida udah bisa nyambung. Bu Eva dapat apa dari 9 kunci Udah tadi? halo kok. nyambung nih, Frida. Udah nyambung. Nah, oh ya, ada termati tadi kok. Ini maksudnya yang mau aku tanyakan ya kok, dikuatkan di titik terlemah ini kadang-kadang yang buat susah buat kita kok. Kan ini gimana caranya supaya bisa percaya diri. Aku kan tadi bilang maju aja terus. Ya Iya. memang waktu cuman susah. Tadi Kak Leni di rumahnya udah pede, udah Kak nanti ini kita kan udah buat slide-nya udah ada di pakai laptop, tinggal ini ngomong Kak, ada pertanyaan saya bantu Kak. Sampai di sana diam aja Kak, Leni nggak bisa ngomong. Jadinya ini Pak Marlonnya juga waktu openingnya ya udah langsung aja katanya, sama kayak kemarin waktu di rumahnya Pak Palulu itu juga pensiunan dokter hewan kok. Wah susah juga ini, pasti Kamu ilmunya udah dokter lebih banyak kan. Kamu udah melakukan apa yang tadi saya minta belum? Ditulis di kertas. Belum Sudah kan? kok. Udah apa belum? Sudah. Kita udah bilang sama Pak Marlon, ini Pak kalau bisa kayak gini openingnya nanti ya. Udahlah, temanku ini langsung aja dibilang gitu. Makanya ini terpaksa, waduh, ya udah. Ya udah, besok agak gugup kok. ya, besok atur waktu kita ngobrol bareng ya sama Pak Marlon juga. Oke. Iya ya kok. Yes, pokoknya maju terus. Nanti kamu kan lama-lama merasa bahwa ternyata ya orangnya tuh sebenarnya cuma gitu-gitu doang sih. Maksudnya nggak ada trik gitu kok supaya kita langsung pede gitu di depan orang kalau mau presentasi gitu. Kan beda kalau online dengan yang face to face. Ya. Apalagi kita lihat wajahnya, mukanya kalau agak saya masih enak dipandang, masih enak. Tapi kalau udah agak sangar sedikit, kan aku duluan kok. Polisi. Nggak ada triknya gitu kok untuk ngadapin orang yang kayak gitu. Kayaknya itu aja yang paling susah di antara 9 hal kunci sukses. Sampai saat ini aku belum percaya diri kok untuk presentasi. Iya. Kamu mau dengan berpendapat, komitmen Vel? mungkin ya. Vel, mau berpendapat? Nah, kalau aku sih lebih ke ini ya, ke menjaga komitmen tuh kadang-kadang lebih paling berat sih dalam artian. Karena apalagi kalau misalnya kita berawal dari bekerja, kita adalah orang yang bekerja. Kalau misalnya mungkin kayak seorang yang wirausaha dan lain-lain, mungkin bisa ketika menjalankan bisnisnya bisa jadi oke, ini hampir sama dengan fine tuningnya. Tapi ketika Anda bekerja, Anda punya tanggung jawab yang berbeda dengan yang ini, memulai awalnya itu pasti kan challenging. Dan saya pun juga sampai sekarang masih
berkutat dengan situ ya, kok ya, kadang naik turun dan lain-lain. Jadi kembali lagi ke ketika saya diingatkan sama Pak Ronald ketika kemarin pas juga turun dari kapal, bahwa ketika ini sama juga ketika kita sama-sama punya komitmen itu kan kita yang atur sendiri, karena ini kan bisnis kan ya, bisnis kita sendiri gitu. Mau cepet ya kita yang atur, mau lambat ya kita yang atur. Nah, kembali lagi ke ujung-ujungnya, sebelum kita ngomongin komitmen lagi, kita akhirnya balik lagi ke impian kita. Kita mau di end-nya gimana? Kita mau berakhirnya apakah eh, sesuai dengan apa yang kita menjadi apa yang menjadi mimpi kita, atau bukan gitu, atau memang ini bukan mimpi kita. Kalau memang ini bukan mimpi kita dan bukan jalan kita, ya pasti kita nggak akan jalani dengan maksimal. Tapi ketika sekali lagi saya diingatkan banget pada waktu itu, buat komitmen itu sebelum ngomong dia harus dijangkarin dengan atau dipatok dengan tujuan kita ke depannya mau ngapain, hasil akhirnya kita mau ngapain. Kayak tadi mungkin sebagian saya ditunjukin, kita kan kemarin dapat balkon gitu ya. Kemarin kok Johan juga sempat ya, kok ya pasti tunjukin bahwa ini nanti kalau misalnya ini bisa dapat yang luxury-nya lebih gede. Tapi emang ini tujuan kamu atau bukan gitu. Kalau emang bukan, ya emang akhirnya kamu nggak akan jadi motivasi. Tapi ketika ngelihat bahwa oh, wajah anak saya ketawa, wajah anak saya cerianya begitu, dan orang tua saya bisa terharu melihat apa yang kita capai. Nah, itu yang jadi buat saya pribadi, itu jadi patokan atau jadi benar-benar jangkar. Nah, itu yang akhirnya membentuk komitmen kita. Kalau kita bentuk belum bikin itu, ya komitmen kita akan bisa lari-lari sih. Itu yang saya pelajari dan saya dapat penguatan juga malam ini. Thank you. Thank you. Bu Eva, lanjut. Iya Pak, kalau saya mungkin ya sedikit banyak sih hampir mirip-mirip ya Bu dengan Bu Frida ya. Istilahnya itu dari poin yang titik terlemah tadi itu ya. Jadi pada saat kita udah pengen apa sih namanya tuh semangat gitu ya, berusaha untuk semangat untuk bisa melewati fase-fase itu, tapi pada saat kita dihadapkan dengan calon-calon downline kita nih Pak, itu pasti kita ada pasti kadang-kadang merasa itu tadi Bapak bilang, mungkin saya orangnya tipenya cenderung udah negatif, bukan negatif ya, tapi udah merasa apa sih namanya, kayak takut atau enggak merasa, atau mungkin nggak pede atau gimana gitu ya. Jadi pada saat kita berhadapan dengan calon-calon downline itu, atau enggak orang yang kita mau prospek itu, kita takut dikecewain atau enggak takut mereka tolak gitu. Jadi udah apatis duluan gitu. Jadi seperti gitu Pak. Oke. Thank you Bu Eva sharingnya. Tapi dapat sesuatu ya. Pokoknya maju terus. Pesan saya cuma satu tok, maju terus. Iya. Harus Pak. Oke, Kak Friska. Kalau saya dari 9 tadi, saya di halaman pertama yang paksa. Jadi P yang pertama aja itu Ina sama Felix tuh selalu bilang, ayo Kak dibawa dalam doa Kak, downline-downline-nya juga didoakan, usaha kita juga didoakan. Saya masih ya doa, tetap doa, tapi nggak sepenuh hati gitu kan. Tuh, terus udah gitu knowledge-nya yang saya dari dipaksa itu ya, knowledge-nya sayanya yang corona juga mungkin waktu pertama-tama, ayo 5 trainingnya diselesaikan. Nah, itu kayaknya tiap hari, ayo dan udah nambah belum? Mana nih yang belum gitu kan, selalu begitu. Terus kalau misalnya kita sudah berdoa, terus kita sudah attitude kita sudah otomatis juga kita baik, terus kemudian kalau kita knowledge-nya kita bagus, pasti otomatis kita bisa action. Jadi kalau paksa itu dilakukan dengan benar, maka poin-poin berikutnya seperti
jalani prosesnya, itu kan action, bagian dari yang pertama tadi action, itu kan jalani prosesnya. Kemudian waktu Tuhan itu yang terbaik. Kalau kita berdoa, kita bawa dalam doa, kita berduet dengan Tuhan, pasti akan hasilnya baik gitu, seperti yang Tuhan kehendaki buat kita. Jadi di antara 9 itu buat saya yang pertama yang berkesan dan memang kena banget di saya. Jadi paksanya bukan hanya pray-nya aja atau attitude-nya aja, tapi kata paksa itu semuanya harus dilakukan bersamaan. Itu Yes, aja. thank Terima you. kasih. Indra, cerita Indra, dapat apa Indra? Dari 9 itu yang paling ngena sih memang di nomor 1 yang paksa. Dari 5 poin itu kalau dibuat grafik kayaknya masih di bawah semua deh. Terus? Terus juga mungkin sekedar sharing aja untuk yang nomor 9 itu kan ada 4 tahapan ya. Nah, buat saya yang agak berat itu memang tantangan yang dari orang terdekat. Seperti yang saya pernah cerita ke Ronald gitu kan. Nah, ya emang itu tantangan terberat saya. Ya banyak yang masih banyak yang mengena lebih tepatnya. Jadi memang harus ditingkatkan terutama di yang nomor 1 paksanya. Oke, good. Dari ini Om Wianto mau cerita? Halo Om Wi. Oke, saya lompat ke Leni deh. Leni masih monitor? Len? Halo. Oh, ini soalnya di tempat Leni juga udah cukup larut ya. Jam 10 ya ini ya hampirnya. Oke, jadi kita cepet aja deh. Dari Feni. Feni tadi masih sempat ngikutin kah yang 9 hal kunci sukses? Halo, Fen? Iya, halo. Yang 9 Mohon hal maaf kunci banget sukses? kok tadi itu persentasenya aku suara putus-putus terus. Jadi Oh, ya. buang gitu. Tapi yang mungkin agak jelas sih yang pertama tadi, yang tentang paksa itu. Ya mungkin kalau menurut saya sih dari segala sesuatu itu pastinya kita awali dengan doa dan bahkan kita berdoa sekalipun bukan kadang-kadang semua orang itu tahu tentang doa, tetapi yang menentukan kita itu dari hati. Seperti itu. Bagaimana kita menciptakan sebuah doa tapi dari hati. Yes. So, ya setelah ini berarti ini ya mulai didoakan untuk bisnisnya ya. Oke, siap Koko. Bulia? Halo Bulia? Iya, halo. Kalau aku ya nomor 1 mengena, nomor 5 juga mengena tuh. Kalau ada hal buruk terjadi, pasti ada hal yang luar biasa di baliknya ya. Karena ya memang kita pasti beriringan lah yang namanya ujian dan berkat tuh. Saya pernah hampir sama nih dengan quotes yang saya pernah baca ya. Ujian dan berkat itu jalannya beriringan seperti langkah kaki ya, kanan kiri. Saat kamu diuji, kamu juga akan diberkati. Di baliknya, di balik setiap ujian ada berkat juga. Nggak mungkin kan orang diuji terus, jadinya nggak seimbang kan, jalannya engklek gitu ya. Atau orang diberkati, terus nggak pernah diuji kan nggak mungkin. Jadi setiap kali ada ujian ya percaya aja bahwa pasti ada berkat di baliknya. Misalnya nih kayak ada yang kita prospek belum closing nih ya percaya aja mungkin itu belum waktunya Tuhan, pasti yang terbaik ya toh. Mungkin masih perlu proses.
suatu saat nanti. Saya juga pernah ngalami soalnya. Nawarin tuh sampai beberapa kali, nggak closing-closing. Tapi akhirnya closing juga setelah beberapa bulan gitu ya. Akhirnya kepegang juga ya. Waktunya yang tepat lah kita baru bisa nikmati. Oke. Terus mungkin kayak downline diambil orang gitu ya. Kita merasa itu hal yang buruk ya. Tapi ya mungkin ada sesuatu yang baik di balik semua itu, ya kan? Percaya aja sama Tuhan. Berarti rencana Tuhan yang terbaik ya. Ya, betul. Oke, thank you. Ya. Jadi itu tadi 9 hal kunci sukses. Kita sudah belajar ya. Itu nanti akan terus kita akan alami terus ya. Nah, kemudian ini kita masih punya waktu 2 minggu untuk kita selesaikan bulan ini. Ya, kita mau selesaikan bulan ini dengan strong. Oke. Jadi saya hanya review aja apa-apa yang kita masih bisa pakai sebagai senjata ya di bulan ini. Yang pertama isi starter set jelas ya. Isi starter set ini siapa yang belum tahu? Ada yang belum tahu? Nggak ada ya, semua udah tahu berarti ya. Oke, ini adalah senjata yang bisa kita pakai ya. Keunggulannya adalah sudah termasuk registrasi dan mendapat harga member otomatis ya. 2, mendapatkan gratis produk. 3, mendapatkan gratis ongkir. Dan yang keempat, bisa mendapatkan ekstra cash 120.000 ketika mereferensikan 2 paket di dalam 1 bulan dan berlaku kelipatan. Oke, ya, ini ada 6 pilihan ya. Yang kedua, kita mulai tanggal 12 kemarin berlaku Founders Promo ya. Founders Promo ini nanti sampai 30 Juni ya. Jadi sampai bulan depan paket ini masih berlaku, yaitu syaratnya adalah beli 2 Propo Elix 60 ya. Nanti bisa pilih gratis Propo Elix 60 atau Clover Honey 1 kilo. Nah, ini yang menarik ya, yang menarik. Di sini sebentar saya spill dulu harganya ya. Di sini harganya 1268. Nah, ini soalnya biasanya sering dapat pertanyaan. Kok harganya bisa lebih mahal ya? Hitungan saya kalau harga membernya itu kan 609.000 Propo Elix kali 2 sama dengan 1218. Nah, ada yang bisa bantu jawab kenapa terjadi selisih? 50-nya untuk jadi member. Oke, ada yang masih bingung nggak yang lainnya? Ada? Ya, jawabannya Kak Friska bener ya, thank you. Di sini sudah ada penjelasannya nih ya. Nih. Jadi termasuk 50.000 untuk biaya member. Biaya member yang mana? Yang manual ya. Kalau yang manual tuh bayar 50.000. Yang HDI Store aja yang free gratis itu ya pendaftarannya. Nah, kemudian di sini juga berlaku free renewal ya. Jadi downline Anda yang sudah mau expired, begitu mereka ambil paket ini langsung otomatis dapat renewal ya. Nah, di sini ini kalau Anda mau hitung ya, tadi pakai angka 1218. Terus Anda ambil hadiahnya Propo Elix. Berarti kan sama aja Anda dapat Propo Elix 60-nya 3. Berarti kalau ini dibagi 3 berapa? Sama dengan 400 berapa nih? 400 berapa? 406. 406.000 ya? Maksud sampai bener ya? Oh iya benar-benar. 406.000. Jadi satu Propo Elix-nya ini yang 60 hitungannya kalau kita mau sharing ya, sharing itu per box-nya jatuhnya 406.000 loh. Kalau mau di-sharing ya. Kalau mau pakai angka 1218. Kalau Anda mau spelling untuk ongkir-ongkiran, pakai angka ini 12168 dibagi 3. Berapa tuh? 1268 bagi 3 berapa? 420-an lah ya. Berapa nih?
Jadi berapa? 1268 dibagi 3. Oh. 423.000. 423.000. Oke? Jelas ya? Itu kalau mau pakai propoelik semua. Itu. Jadi ini ya gambarnya ya. Ini kalau yang ambil propoelik gratisnya madu, ini kalau yang gratisnya propoelik semua, ya. Oke, terus yang ketiga promo Biskin juga masih berlaku ya, Be My Honey. Jadi pembelian Biskin seri manapun boleh mix match, kelipatan 800.000 gratis 1 Clover Honey 250 gram. Promo berlaku sampai tanggal 31 Mei dan berlaku promo Glow On, jadi bisa tumpuk. Ya, artinya kalau sampai 300 BP maka dapat free es krim 15 gram ditambah Clover Honey ini, ya. Kalau sampai 600 BP, free-nya Royal Jelly, ditambah Clover Honey. Kalau sampai 900 BP, ini dapat travel kit plus Clover Honey, ya. Jadi lumayan ya. Lumayan banget gitu ya. Oke. Dan yang terakhir ya dari saya, siapa yang kepengen cepat? Siapa yang memastikan kepengen tahun depan bisa naik kapal pesiar? Siapa? Iya, pastikan Anda daftar Star Gathering. Ya, Kak Friska udah daftar kok ya. Kemarin Frida juga udah. Bu Eva udah belum ya? Belum, Pak. Ya, habis ini daftar ya, Bu. Indra udah juga kan? Belum. Nah, habis ini daftar ya. Nah, Frida sama Kak Leni mau jadi nobar atau nonton sendiri-sendiri? Nobar kok. Oke. Nobar tapi hari Sabtu aja yang jam 2 dengan hari Minggu jam 2. Loh lah, terus minggunya? Minggunya paling aku sendiri di rumah. Ah, berarti Kak Leni kalau gitu daftar sendiri aja. Nggak mau dia kok. Investasimu loh cuma 125.000. Iya, kok omong nanti sama Kak Leni ya kok. Ya. Fanny ini ya, daftar juga ya. Nanti ini linknya dikasih. Kak Friska nanti bantu kasih linknya ke ini ya, ke Fanny ya. Oke. Jadi ada 4 kali pertemuan, Sabtu dan Minggu. Kalau ikutnya WIB itu jam 13 dan jam 19. Oke. Ya, itu dari saya untuk acara pada pagi hari ini. Kok mau nanya untuk yang Zoom hari Sabtu jam berapa ya kok? Oh ini ya, kita mau role play ya? Role play. Oh iya bener tuh role play tuh. Kamu ada acaranya apa? Kalau bisa jam 3 aja kok ya, jam 3 sore. Boleh. Soalnya aku masih masuk kerja kok. Oke. Nanti barengan dengan Kak Leni ya kok. 3 sore WIT atau WIB? Wita. Wita. Kak Wis. 3 sore waktunya Frida. Oke. Iya, nanti jam 2 ya di Ya. WIB. Jam 2 sore WIB. Jam 3. Oke. Yuk kita foto dulu sebelum bubar. Fanny memungkinkan munculkah? Kita mau foto dulu. 1, 2. Cekrik. Nah. Oke. Kita masih punya waktu untuk kita berjuang ya sampai tanggal 31. Kayak Fanny segera selesaikan belajarnya ya. Terus kejar, masih ada waktu untuk bisa masuk level manager ya. Anda yang belum masuk manager ke manager, Anda yang sudah manager segera berani bikin target diamond. Apalagi Anda yang mau kapal pesiar ya. Kayak Bu Eva. Amin. Rizka. Indra udah berani belum, Indra? Belum. Oh, kok belum? Ya, Frit ya? Iya. Ya wis, oke.
Thank you so much. Kita ketemu hari Sabtu untuk role play ya. Yang belum nanti saya share lagi deh di grup untuk file presentasinya ya. Oke. Thank you untuk hari ini sudah boleh bersama-sama, udah boleh belajar bareng. Sukses buat Anda semua ya. Go Royal Crown. Oke, Ko. Go Royal Crown. Terima kasih, Pak. Thank you. God bless you all. Iya.